Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Devino Gilberto Santos. Di sini saya akan mereview paper pemrosesan data atau distribusi. Baik, pada jurnal pertama berjudul In Memory Index Caching for Distributed Data Processing menggunakan metode pustaka ringan di Spark yang secara otomatis membuat indeks untuk data di memori dan terhubung dengan optimizer Spark untuk mempercepat tugas. Hasilnya, tugas pencarian dan penggabungan data menjadi 20 kali lebih cepat, penggunaan memori menjadi lebih hemat, dengan harga indeks hanya memakan di bawah 2% memori tambahan. Hubungannya dengan PDT apa? Hubungannya itu sangat relevan karena membuat Spark andal itu tidak hanya untuk pemrosesan batch, tetapi juga untuk tugas analisis yang membutuhkan respons yang cepat. Paper kedua itu berjudul A Distributed and Scalable Framework for Low Latency Continuous Trajectory Stream Processing menggunakan metode T-Stream di Apache Flink. T-Stream sendiri memakai indeks berbasis petak atau grid untuk ID lokasi dan mengelompokkan data dari objek yang sama agar lebih efisien. Hasilnya, T-Stream terbukti jauh lebih cepat, untuk throughputnya lebih tinggi daripada metode biasa dalam mengelola data pergerakan seperti GPS secara real time. Hubungannya dengan PDT, T-Stream itu adalah sistem pemrosesan data yang terdistribusi berbasis Flink yang dirancang untuk menangani data spasial secara paralel, real time, dan scalable. Untuk paper ketiga sendiri berjudul Memory Aware Interactive Optimization of Cluster Configuration for Big Data Processing menggunakan metode optimasi saat berjalan atau runtime. Sistem Miro menjalankan beberapa putaran awal, mengamati penggunaan memori, lalu menggunakan model performa untuk memprediksi konfigurasi yang lebih baik secara berulang. Hasilnya sendiri, dia berhasil menemukan konfigurasi yang membuat Spark menjadi 42% lebih murah dan 35% lebih cepat dibanding konfigurasi standar ataupun manual. Hubungannya dengan PDT sangat relevan karena memecahkan masalah praktis dalam PDT, yaitu manajemen sumber daya dan konfigurasi memori untuk efisiensi biaya dan juga performa. Paper keempat berjudul Optimizing New Data Processing for Spark. Metode yang digunakan itu ada dua metode. Yang pertama yaitu kebijakan caching cerdas atau LVRU-W, dan metode yang kedua yaitu penjadwal tugas dengan sadar NDP. Sadar NDP itu sendiri mengirim tugas ke server di mana data berada. Nah, untuk hasilnya itu sendiri dia meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Waktu eksekusi query TPC underscore step H dapat dikurangi hingga 40,4% dibandingkan dengan penjadwal standar Spark. Hubungannya dengan PDT sangat relevan sekali karena mengatasi tantangan fundamental PDT, yaitu lokalitas data dan minimalisasi lalu lintas jaringan. Paper kelima yaitu Perona Robust Infrastructure Fingerprint for Resource Efficient Big Data Analytics. Metodenya menggunakan sidik jari infrastruktur, yaitu infrastruktur fingerprint. Caranya adalah menjalankan tes kecil atau micro benchmarks secara berkala di setiap server untuk menciptakan sidik jari kesehatan infrastruktur. Hasilnya efektif untuk mendeteksi berbagai masalah infrastruktur seperti gangguan CPU, macet jaringan, atau input-output lambat dengan akurasi tinggi tanpa mengganggu pekerjaan utama. Hubungannya dengan PDT sendiri sangat relevan, yaitu dapat mendeteksi anomali dan debugging performa adalah tantangan besar dalam mengelola sistem terdistribusi.
Paper yang keenam berjudul Distributed Data Processing for Multi-Agent System via Wave Model. Metodenya menggunakan model Gibbon-Rosser atau GR untuk memodelkan transaksi data dan memperkenalkan gelombang wave model untuk pemrosesan data. Hasilnya yaitu sebuah kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menguji stabilitas komunikasi dalam sistem multi-agen atau MAS. Hubungannya dengan PDT itu sendiri sangat relevan, di mana di sini membahas aspek fundamental PDT yaitu stabilitas dan keandalan komunikasi antar node dalam sebuah sistem. Paper ketujuh yaitu Get Your Memory Right, the Crispy Resource Allocation Assistant for Large-Scale Data Processing. Metodenya sendiri, Crispy menjalankan pekerjaan pada sampel data yang sangat kecil di satu mesin, lalu mengekstrapolasi atau memperkirakan kebutuhan memori untuk satu set data penuh. Hasilnya sendiri berhasil mengurangi biaya eksekusi pekerjaan yaitu Spark dan Hadoop hingga 56%. Proses profil di laptop hanya memakan waktu rata-rata di bawah 10 menit. Hubungannya dengan PDT itu sangat relevan, di mana dapat mengatasi masalah praktis alokasi sumber daya yang efisien tanpa membuang uang atau mengalami kegagalan karena kekurangan memori. Berikutnya adalah paper ke-8 dengan judul High Performance on Orbit Intelligent Computing and Real-Time Service for Remote Sensing Satellites. Metode yang digunakan merancang sebuah arsitektur pemrosesan terdistribusi di luar angkasa atau cloud computing di luar angkasa, di mana satelit-satelit yang berdekatan saling terhubung untuk berbagai sumber daya komputasi. Hasilnya sebuah desain arsitektur yang komprehensif dan 3 skenario layanan real-time, bukan data eksperimental. Hubungan dengan PDT sangat relevan. Ini adalah penerapan konsep PDT di lingkungan paling menantang, yaitu luar angkasa, dan membahas jaringan dinamis dan sumber daya heterogen. Berikutnya adalah paper ke-9 dengan judul Toward Deterministic Communications in 6G Networks, State of the Art, Open Challenge, and the Way Forward. Metode yang digunakan ini adalah makalah survei atau survei paper. Metodenya adalah mengumpulkan, mengkategorikan, dan menganalisis penelitian terkini tentang komunikasi deterministik. Hasilnya sebuah pemetaan komprehensif yang menyimpulkan masih ada tantangan besar dalam alokasi sumber daya, integrasi AI, dan keamanan untuk mencapai komunikasi deterministik. Hubungan MPDT adalah sangat relevan, di mana komunikasi deterministik adalah fondasi penting untuk sistem terdistribusi di masa depan, terutama untuk aplikasi real-time yang kritis. Paper ke-10 dengan judul Optimizing the Energy Efficiency Using Quantum-Based Load Balancing in Open Radio Access Networks. Metode merancang algoritma GED atau Quantum-Based Green Energy Distribution. Algoritma ini menggabungkan optimization quantum atau quantum annealing dengan deep learning atau LSTM. Hasilnya simulasi menunjukkan metode GED mengurangi konsumsi daya hingga 20% dan juga mampu meningkatkan throughput jaringan. Kemudian hubungannya dengan PDT adalah jurnal ini menunjukkan bagaimana masalah klasik dalam sistem terdistribusi. Load balancing adalah masalah klasik dalam sistem terdistribusi.
Jurnal ini menunjukkan bagaimana komputasi kuantum dapat mengoptimalkan alokasi beban kerja. Kemudian untuk paper ke-11 dengan judul Research on Data Routing Strategy of Duplication in Cloud Environment dengan metode mengusulkan algoritma routing data berbasis CRUST yang dimodifikasi agar dapat dengan cepat menemukan server mana yang kemungkinan besar sudah menyimpan salinan data yang sama. Hasilnya berhasil meningkatkan throughput sistem hingga 40% dan secara signifikan mengurangi latensi atau proses penyimpanan data lebih cepat. Kemudian hubungan dengan PDT adalah sangat relevan karena deduplikasi adalah teknik penting dalam sistem penyimpanan terdistribusi. Ini membahas cara menempatkan dan menemukan data secara efisien di cluster. Berikutnya dengan paper ke-12 dengan judul Blockchain Based Reputation and Trust Management for Smart Grids, Healthcare and Transportation. Review. Metode sebuah makalah ulasan atau review paper menganalisis 102 artikel penelitian yang relevan untuk memetakan kondisi teknologi, tantangan, dan arah masa depan. Hasilnya analisis komprehensif yang menunjukkan blockchain menjanjikan untuk manajemen kepercayaan. Namun tantangan seperti skalabilitas, privasi, dan konsumsi energi masih menjadi penghalang. Kemudian hubungan dengan PDT sangat relevan, di mana manajemen kepercayaan adalah komponen krusial. Blockchain sendiri adalah sebuah arsitektur basis data terdistribusi. Kemudian paper ke-13 dengan judul Federated Learning for Human Activity Recognition, Overview, Advance, and Challenges. Metode sebuah makalah ulasan atau review paper meninjau secara sistematis literatur tentang arsitektur Federated Learning atau FL dalam konteks Human Activity Recognition atau HAR. Hasilnya rangkuman komprehensif di mana FL sangat menjanjikan untuk HAR karena menjaga privasi pengguna. Namun, data yang tidak seimbang antar pengguna dan keamanan model masih menjadi tantangan tersendiri. Dan hubungan dengan PDT adalah sangat relevan, di mana federated learning adalah paradigma pemrosesan data terdistribusi yang berfokus pada privasi, di mana melatih model di banyak node tanpa memindahkan data mentah. Berikutnya adalah paper ke-14 dengan judul Joint Application Placement and Request Routing Optimization for Dynamic Edge Computing Service Management. Metode menggunakan optimasi matematis dan mengusulkan algoritma heuristik yang lebih cepat bernama JAPRR atau Joint Application Placement and Request Rate Routing. Hasilnya algoritma JAPRR memiliki kinerja mendekati solusi optimal, tetapi dengan waktu komputasi yang jauh lebih cepat dan berhasil mengurangi latensi rata-rata. Hubungannya dengan PDT sangat relevan di mana penempatan layanan atau placement dan routing permintaan atau routing adalah masalah inti dalam sistem komputasi terdistribusi Sampai paper 14 ya. lagi satu paper loh. Cut, nanti cut. Lanjut, Cak. Nanti edit gimana? Mesti edit lagi. Bunyi apa sih? Kira orang ngorok, cowok. Dia sentak ketawa, Le. Astaga. Tinggal satu. Lanjut, Cuk. Paper 14. Paper ke-14 dengan judul Joint Application Placement and Request Routing Optimization for Dynamic Edge Computing Service Management. Metodenya menggunakan optimasi matematis dan mengusulkan algoritma heuristik yang lebih cepat bernama JAPRR atau Joint Application Placement and Request Routing. Hasilnya algoritma JAPRR memiliki kinerja mendekati solusi optimal, tetapi dengan waktu komputasi yang jauh lebih cepat dan mengurangi latensi rata-rata. Hubungannya dengan PDT sangat relevan karena penempatan layanan atau placement dan routing permintaan atau routing adalah masalah inti dalam sistem komputasi terdistribusi, terutama di edge computing. Paper yang ke-15 dengan judul Incentive Driven Proactive Application Development and Pricing on Distributed Edge. Metode
menggunakan teori permainan atau game teori dengan model Stackelberg atau penyedia layanan Edge bertindak sebagai pemimpin atau menentukan harga dan pengembangan aplikasi sebagai pengikut. Hasilnya model ini berhasil meningkatkan keuntungan penyedia layanan Edge secara signifikan sambil tetap menjaga latensi tetap rendah untuk pengguna akhir. Hubungannya dengan PDT sangat relevan, di mana aspek ekonomi dan manajemen sumber daya adalah bagian krusial dari sistem komputasi terdistribusi atau cloud atau Edge. Sekian dan terima kasih. Sudah sekian, terima kasih. Langsung edit kayak itu. So.